Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri kesempatan serta waktu yang Tuhan masih berikan untuk kita boleh berkumpul membangun ibadah malam hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat malam Bapa. Malam hari ini sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas campur tangan dan pemeliharaan Tuhan di dalam menyertai hidup dan kehidupan kami. Kami mampu melalui hari ini juga berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, jemaat-Mu di Cangkring sudah menyiapkan diri bersama keluarga, berkumpul untuk membangun ibadah keluarga, bahkan juga di kelompok-kelompok kecil sudah mempersiapkan diri bersama-sama. Dan kami mensyukuri atas waktu serta kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun Tuhan, kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing bersama keluarga, bahkan kelompok-kelompok kecil. Bapak, sudah berjalan 1 tahun ibadah via online ini kami lakukan. Dan kami tidak tahu Tuhan sampai kapan semua ini berlangsung. Namun saya percaya dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kami. Dan ini semua tidak mengurangi rasa niat kami untuk terus kami membangun persekutuan bersama-sama keluarga, bahkan di kelompok-kelompok kecil, karena kami mengamini firman Tuhan yang mengatakan bahwa di mana 1-2 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Maka malam hari ini kami percaya Tuhan, dengan iman percaya kami bahwa Engkau saat ini ada bersama kami untuk menyertai kami di dalam kami membangun persekutuan malam hari ini. Bapak, kami mau menyerahkan ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapak sendiri yang membungkus tutup setiap pribadi, sehingga benar-benar waktu yang kami pergunakan malam hari ini kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus doa, ucapan rasa syukur dan permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita angkat satu pujian. Mari kita meninggikan nama Tuhan memakai pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 19. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, Pamuji Konjuk Gusti. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum semua itu kita terima, mari kita terlebih dahulu
menyatukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Tiada kata yang patut kami ucapkan dan kami ungkapkan selain ucapan dan ungkapan rasa syukur dan terima kasih Bapa, karena di tengah-tengah ibadah yang kami bangun malam hari ini, Engkau juga memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan. Namun sebelum semua itu kami terima, biarlah Tuhan dengan segala kerendahan hati kami memohon belas pengasihan dan pengampunan-Mu atas segala pelanggaran yang kami lakukan, atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat, baik dosa yang tersembunyi maupun yang terlihat. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, dikala kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mendapati hati kami yang bersih, sehingga kami mampu menerima akan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami pribadi lepas pribadi, dan kami memohon pengertian yang dari Engkau, supaya kami mampu menerima kebenaran firman-Mu, dan kami mampu untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu. Begitu juga untuk Bapak Pendeta David Prasetyawan, biarlah Bapak kuasai beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan berilah hikmat-Mu, supaya apa yang disampaikan, setiap perkataan yang disampaikan boleh membawa berkat bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita meninggikan namanya, memakai pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 200. Kita nyanyikan ayat yang pertama, Mugi Wradin Ingundangno. Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Terpujilah nama Tuhan kalau sampai detik ini kita masih diperbolehkan, diizinkan Tuhan, bahkan diundang oleh Tuhan untuk bersekutu bersama dalam ibadah di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok kecil. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan firman Tuhan pada saat ini ada di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 akan saya bacakan untuk kita semua yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada kematian sebelum kebangkitan. Itu yang menjadi judul renungan kita saat ini. Banyak orang dalam kehidupan kita seringkali mudah merasa iri ketika melihat kesuksesan orang lain. Saat menyaksikan kehidupan orang lain di media sosial yang rasa-rasanya mereka memiliki banyak hal, memiliki kesempatan pergi kemana-mana, lalu akhirnya merasa iri. Belum lagi kalau melihat misalnya ada kehidupan artis yang rasa-rasanya bergelimang harta, tidak kekurangan apapun. Apalagi kalau ternyata artis ini adalah yang menjadi pujaan banyak orang atau penggemarnya banyak. Atau selain artis misalnya YouTuber yang kaya raya sekali karena viewers sama subscribernya banyak. Akhirnya uang melimpah. Kemudian seringkali kita yang melihat, wah enak sekali ya jadi orang ini, jadi YouTuber ini. Kerjaannya gampang, hanya ya melakukan apa saja ditonton orang, itu sudah jadi tontonan yang menghasilkan duit. Kerjaannya gampang tapi uangnya melimpah. Seringkali banyak yang berkelakar seperti itu. Contohnya saja misalnya yang baru-baru ini ada seorang YouTuber ternama, terkenal di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yaitu Atta Halilintar yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan Aurel Hermansyah. Ini banyak juga yang kemudian melihat itu tidak hanya ikut bahagia mereka menikah, tetapi ada banyak juga yang kemudian menjadi, mohon maaf dalam tanda kutip, begitu nyinyir. Rasa-rasanya salah saja di mata mereka. Nah, tidak tahu kenapa. Tapi jangan-jangan itu karena mereka merasa iri dengan kehidupan seorang Atta Halilintar yang memang kaya raya ini dari YouTube. Padahal orang-orang yang demikian hanya melihat kesuksesan saja, tanpa melihat bahwa di balik itu semua ada sebuah proses panjang, perjuangan panjang, sampai kemudian bisa berhasil seperti saat ini. Dan mungkin itu melelahkan, bahkan menguras emosi. Bapak Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, cerita kebangkitan Yesus menjadi bagian yang membawa sukacita
bagi orang percaya. Kenapa? Karena kebangkitan adalah sebuah penggenapan akan janji Tuhan, dan itu menjadi dasar iman kita. Karena bukankah akan menjadi sia-sia kalau misalnya setelah kematian Tuhan Yesus tidak bangkit? Apakah artinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Bukankah ia sama saja seperti kita manusia pada umumnya? Kalau begitu ya sia-sia iman percaya kita. Maka kisah kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah harapan manis yang kemudian membuat kita bisa lega bahwa ternyata iman kita kepada Kristus bukanlah iman yang sia-sia. Tetapi sayangnya banyak orang yang kemudian hanya berfokus pada kebangkitan Kristus. Berfokus pada karya keselamatan mujizat yang Tuhan berikan ketika ia bangkit mengalahkan maut. Lupa kalau sebelum kebangkitan ada proses panjang yang penuh dengan penderitaan, pengorbanan, bahkan sampai pada kematian. Pengorbanan Kristus ini ia lakukan dengan jalan salib yang begitu rupa, yang orang kemudian menghayatinya sebagai jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, penderitaan sampai salib dan kematian. Oleh sebab itu, dalam suasana minggu-minggu Paskah ini, kita semua diajak untuk tidak hanya bersukacita atas kebangkitan itu, tetapi bagaimana kita merespon dalam kehidupan kita. Bahwa untuk supaya kita bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, kita juga diajak untuk mau setia dalam penderitaan. Setia kalau misalnya masalah kehidupan kita datang. Setia untuk tetap menjalani proses panjang yang harus kita jalani. Kenapa? Karena firman Tuhan pada bacaan kita tadi mengatakan bahwa mestinya kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Karena Kristus dibangkitkan dari kematian, maka supaya kita juga dibangkitkan dalam kehidupan yang damai, kehidupan yang indah, kita juga harus setia. Pun ketika harus menjalani penderitaan dalam tanda kutip kematian hidup, di mana rasa-rasanya hidup ini yang kita jalani penuh dengan lika-liku, yang kadang membuat kita menangis, yang kadang membuat kita bersedih, bahkan membuat kita marah ataupun kecewa. Setia menjalani itu semua. Supaya apa? Supaya dengan kesetiaan kita tetap memandang Kristus, tetap percaya bahwa dalam situasi yang kita jalani ini, pada akhirnya Kristus akan memberikan damai sejahtera, memberikan berkat, maka kita akan beroleh kedamaian di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini juga bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari kita, menjalani setiap pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita mau hidup kita ini sukses, hidup kita ini penuh dengan berkat, maka beranilah, maulah untuk berjuang, untuk menderita terlebih dahulu, berlelah-lelah terlebih dahulu, mengerjakan bagian kita. Karena kalau kita setia mengerjakan bagian kita, kesuksesan akan ada di depan kita. Perjuangan ini tidak akan sia-sia, karena hasilnya nanti tidak akan mengkhianati perjuangan yang sudah kita lakukan.
Maka Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, sama seperti kehidupan iman kita, di mana kita harus mematikan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang buruk dan mau berjuang menjadi pribadi baik demi kita menanggapi keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka dalam menjalani hidup ini, mari kita juga mau berjuang demi masa depan kita. Mau berjuang demi kehidupan keluarga yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih menerima anugerah dan berkat Kristus. Jangan pernah lelah untuk selalu berjuang. Jangan pernah putus asa. Lebih-lebih jangan pernah malas. Kenapa? Karena kerajinan kita, kemauan, kesediaan kita untuk menjalani proses akan membawa kita pada hidup yang lebih baik. Semoga momen Paskah, minggu-minggu Paskah yang kita jalani ini membangkitkan semangat kita untuk hidup dengan penuh syukur, dengan mau berjuang, dengan segala kreativitas kita, dengan segala kemampuan kita untuk hidup yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Biarlah kita bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi lebih daripada itu kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang terkasih, kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita akan mengumpulkan persembahan ini sembari diiringi dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 114 ayatnya yang pertama, Gusti Sestu Kula Tresno. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba sudah saatnya kita di penghujung ibadah malam hari ini, dan malam hari ini kita akan menutupnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah yang kami bangun malam hari ini. Dan kami bersyukur pula Tuhan atas puji-pujian yang sudah kami naikkan lewat mulut lidah kami, bahkan juga kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama juga kami dengar. Bapa, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami mampu mengingatnya, dan lebih daripada itu, kami juga boleh hidup senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, berkatilah Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu buat negeri kami, curahkanlah rahmat-Mu buat negeri kami, dan lebih-lebih Bapa, untuk orang-orang yang sudah membuat kerusuhan,
yang merusak tatanan kehidupan di negeri ini. Kami mohon Bapa, jamahlah mereka-mereka, hati mereka yang memiliki keinginan jahat buat negeri kami, sehingga mereka Bapa mampu untuk mengurungkan niatnya, sehingga kedamaian dan kesejahteraan boleh terjadi buat negeri kami. Bapa, kami juga menyerahkan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, beserta pembantu-pembantunya, para menteri, bahkan TNI Polri, yang sudah bekerja untuk keamanan negeri ini. Biarlah Bapak Engkau beri kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan keadaan yang sampai saat ini masih melanda negeri kami, yakni pandemi COVID-19 yang belum juga usai, yang belum juga sirna dari permukaan bumi ini. Bapa, biarlah Tuhan Engkau juga memberi kesehatan, kekuatan bagi tim para medis, gugus tugas yang menangani pandemi ini, sehingga mereka pun juga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan kami sebagai masyarakat Indonesia, tetap setia, taat pada protokol pemerintah, sehingga pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini juga boleh berangsur-angsur tertangani. Dan lebih-lebih juga upaya yang sudah diupayakan oleh pemerintah dengan adanya vaksin. Biarlah Tuhan, kami sebagai masyarakat Indonesia, biarlah dengan setia kami menunggu giliran kami, sehingga semua boleh merasakan keindahan yang boleh terjadi di negeri kami, kesejahteraan boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini pula Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang Tuhan sudah tanam di daerah kami Cangkring ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di sini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh aktivitas kegiatan jemaat Tuhan yang ada di Cangkring. Kegiatan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, baik itu studi, usaha, tugas-tugas, pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, menyertai, sehingga di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, begitu juga kami berdoa bagi mereka yang ada di dalam sakit penyakit, baik mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan kuasa-Mu untuk menjamah mereka. Biarlah bilur-bilur-Mu sendiri yang senantiasa menyembuhkan mereka, sehingga pemulihan sempurna boleh terjadi atas mereka. Bapa, Engkau adalah sumber kasih dan pengharapan hidup kami. Kami juga serahkan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada di dalam pergumulan, permasalahan, apapun pergumulan dan permasalahan mereka. Biarlah Tuhan, baik mereka yang bergumul dalam pasangan hidup, dalam pekerjaan, dan masalah apapun yang mereka hadapi, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa menopang dan menyertai mereka. Engkau sendiri yang akan menghibur mereka, karena Engkaulah sumber kasih dan pengharapan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Kami percayakan jemaat yang ada di Cangkring hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan untuk pelayanan di gereja kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan beserta para penatua diaken. Biarlah Tuhan Engkau berikan satu tali kasih yang dari Tuhan, supaya di dalam pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat yang ada di sini. Beri kesehatan, kekuatan mereka semua Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam ibadah yang kami bangun ini, kami juga sudah membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, sehingga melalui persembahan ini boleh menjadi sarana dalam melangsungkan karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami Cangkring ini. Begitu juga Tuhan, bagi yang mengelolanya, Tuhan beri hati yang bijaksana, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih-lebih Tuhan, berikan juga kami, jemaat-Mu,
untuk mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal, pertengahan, akhir ini Engkau masih menyertai kami, dan sebelum kami mengakhirinya, biarlah Tuhan untuk malam hari nanti kiranya Engkau juga menyertai dan melindungi kami di sepanjang malam hari, dikala kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Beri kami tidur yang nyenyak Tuhan, dan biarlah esok pagi Bapa sendiri yang menyadarkan dan membangunkan kembali kami, dan kami mampu menatap hari esok dengan rencana-Mu yang pasti buat hidup kami. Terima kasih Bapa, demikianlah Tuhan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami yang kesemuanya kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk berdiri. Kita akan meninggikan nama Tuhan sebagai pujian penutup di dalam ibadah keluarga malam hari ini dari Kidung Pasaman Jawi nomor 345 bagian A. Kita nyanyikan ayat yang pertama, Didonga lan Makarya. Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melimpah atas saudara, memampukan saudara menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan semangat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.